Falah Official, channel edukasi. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Falah Official, tentunya channel edukasi. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan spesial untuk kalian semua, yaitu 5 cara menyampaikan kritik yang membangun. Terkadang beberapa orang ada yang belum tahu cara menyampaikan kritik yang baik. Tidak semua orang dapat menerima kritik kita dengan baik. Terkadang masalahnya ada di sisi penerima kritik yang enggan menerima masukan. Namun bukan tidak mungkin masalah itu justru berada di sisi pemberi kritik yang tidak dapat menyampaikan masukannya dengan baik. Menyampaikan kritik memang ada seninya. Kritik yang tidak disampaikan dengan baik bisa dianggap sebagai sebuah serangan yang menyakitkan. Alih-alih mendapat perbaikan, si pemberi kritik justru bisa makin memperburuk suasana. Agar kritik dapat diterima dengan baik, seseorang mesti menjelaskan dengan detail kekurangan atau kelemahan yang ada. Fokuskan kritik pada contoh-contoh spesifik, sehingga seseorang yang dikritik tahu persis di bagian mana dirinya harus memperbaiki diri. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang 5 cara menyampaikan kritik yang membangun, kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Dan ingat, klik loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan info terbaru dari channel YouTube Falah Official. Oke teman-temanku semua, langsung saja ke penjelasannya. 5 cara menyampaikan kritik yang membangun. Yang pertama adalah kritik harus memiliki alasan yang jelas. Kritik yang membangun adalah yang memiliki latar belakang alasan baik. Alasan di sini bukan hanya tentang penjelasan mengenai kekurangan dan kelemahan, akan tetapi juga termasuk alasan kenapa kalian harus menyampaikan kritik tersebut kepada seseorang. Tujuan dan niat dalam menyampaikan kritik ternyata berpengaruh terhadap segalanya. Jika tujuannya ialah untuk memperbaiki kekurangan, seseorang akan menyampaikan kritik dan masukan untuk kemajuan bersama. Namun lain halnya, jika seseorang ternyata menyampaikan kritik dengan tujuan menyerang pribadi. Kemudian cara menyampaikan kritik yang membangun nomor 2 adalah menggunakan metode sandwich. Metode sandwich cukup terkenal dan banyak dilakukan oleh seseorang yang ingin menyampaikan kritik yang membangun. Sesuai dengan namanya, metode kritik terdiri dari 3 lapisan, yaitu bagian roti bawah yang berisi pujian, kemudian bagian daging di tengah yang berisi kritik, kemudian dilanjutkan dengan roti bagian atas yang berisi saran aspek-aspek positif yang harus dipertahankan terus ke depannya. Metode ini membuat si penerima kritik memperoleh semua masukan dengan baik. Di satu sisi, dia mengetahui ada yang positif di dalam dirinya. Di sisi yang lain, dia tahu ada beberapa hal yang kurang dan perlu diperbaiki segera. Kemudian cara menyampaikan kritik yang membangun nomor 3 adalah perhatikan nada suara. Isi dari kritik memang penting, tetapi nada suara saat melakukan kritik juga berpengaruh besar. Orang yang mendapat kritikan dengan nada tinggi dan ketus seringkali diabaikan. Hal itu tentu akan membuat kritik yang kalian sampaikan jadi tidak berguna. Untuk itu sampaikanlah kritik dengan nada bicara yang santai dan juga gestur tubuh yang rileks. Hal itu akan membuat penerima kritik merasa dihormati dan dapat mencerna isi kritik dengan baik. Namun bukan berarti nada tinggi tidak perlu teman-teman. Pada saat-saat tertentu, nada tinggi juga diperlukan untuk memberikan penekanan, apalagi jika situasi yang dihadapi sudah genting. Kemudian cara menyampaikan kritik yang membangun nomor 4 adalah tidak dilakukan di depan umum atau publik. Ada beberapa orang yang kurang nyaman dikritik di depan umum. Memang tidak semua orang, tetapi penting juga untuk melihat bagaimana sifat dan karakter si penerima kritik. Sesuaikanlah tempat mengkritik dengan karakter si penerima. Tidak ada salahnya juga melakukan kritik di ruang private, karena tujuan utama mengkritik adalah pada perbaikan. Kalian bisa mencoba untuk mengobrol berdua dengan seseorang untuk menyampaikan kritik secara lebih intens. Cara ini bisa menghindari si penerima kritik dari rasa malu, terutama jika dia harus menerima kritik di depan umum. Kemudian cara menyampaikan kritik yang membangun nomor 5 adalah kritik hasil pekerjaan, bukan kepribadiannya. Pastikan ketika kita mengkritik selalu mengarah ke hasil pekerjaan,
tanpa menyangkut pautkan dengan kepribadiannya. Mengkritik hasil pekerjaan akan membuat kalian terlihat lebih profesional dan tentu tujuan kritik untuk membangun bisa tercapai. Kritik yang sudah mengarah ke kepribadian terbilang berlebihan. Bukannya bisa memperbaiki kinerja, kritik terhadap pribadi justru bisa menimbulkan permusuhan. Demikian teman-teman semua, penjelasan singkat tentang 5 cara menyampaikan kritik yang membangun. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga bisa mengedukasi kalian serta bisa diterapkan di kehidupan kalian agar bisa mengkritik dengan baik dan juga membangun serta bisa memberikan alasan yang jelas. Jangan lupa buat kalian yang tidak ingin ketinggalan info terbaru dan juga terupdate di channel YouTube Fala Official, kalian subscribe, like, komen, dan juga share. Dan ingat, klik loncengnya. Next time kita jumpa lagi dan ketemu lagi dengan tema-tema yang menarik dan juga unik serta bisa mengedukasi kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.